Shalom saudara dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Singkatan Obaja adalah ojo berbuat jahat atau jangan berbuat jahat. Ya, kita sudah masuk di dalam Obaja ayat yang ke-7. Ayat ke-6 kita sudah belajar bagaimana kaum Esau ini diperiksa, dicari-cari. Bagaimana? Ya, Allah Maha tahu. Allah bisa, gak bisa kita sembunyikan. Allah selalu tahu. Oleh karena itu percuma kita tutup-tutupi. Kalau kita semakin keras hati menutupi seperti akan ditutupi, akhirnya dituding, ya kan bisa apa-apa, terbukti. Dan akhirnya akan dijatuhi hukuman mati. Hal yang paling baik jika kita tahu ini salah, langsung bertobat. Ya, di ayat yang ke-7 saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Kemudian saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Nah, dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian, semua teman sekutumu telah membawa engkau bahkan sampai ke tepi batas. Jadi teman-temannya Edom ini membawa Edom sampai ke tepi batas. Nah, orang-orang yang dahulunya berdamai dengan engkau telah memperdayakan engkau. Wah, dahulunya teman damai tiba-tiba berbalik begitu. Dan akan mengalahkan engkau, bahkan dikalahkan. Mereka akan makan rotimu. Mereka yang makan rotimu telah memasang jerat kepada engkau. Edom memberi sesuatu, pemberian. Orang yang diberi itu justru memperdaya, memberi jerat. Wah, Edom ini kena berapa kali nih ya, teman sekutunya diseret membawa Edom sampai tapal batas, sampai ke tepi batas. Orang-orang yang berdamai dengan Edom itu memperdayakan Edom, mengalahkan Edom. Orang yang makan rotinya Edom, yang mungkin dapat pemberian dari Edom, justru memasang jerat terhadap Edom. Dan ketiga jenis tipe orang ini itu tidak ada pengertian. Tak ada, dulu saya pernah ditolong, ini ya sudahlah, enggak. Tak ada, gak peduli, langsung hajar. Dan Edom benar-benar dirugikan, hancur. Saudaraku, ayat 7 ini begitu menyedihkan. Edom ini telah mempercayakan kepada teman-teman sekutunya, justru teman sekutunya menyudutkan dia, menghancurkan hidupnya. Ini persekutuan orang-orang berdosa yang pada akhirnya justru saling menjatuhkan dan saling membenci jika kepentingannya sudah selesai. Nah, ini memang persekutuan orang berdosa ini hanya mengedepankan kepentingan, sehingga pasti akan mudah pecah dan terjadi pengkhianatan seperti bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis. Kalau persekutuan orang beriman beda. Persekutuan orang beriman ini ada kasih mesra, ada sehati, sepikir, setujuan, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya, menganggap kepentingan yang lain lebih daripada kepentingannya. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Ini jelas bedanya. Persekutuan orang beriman itu dengan kasih. Kalau mereka mungkin menjahati, kita gak balas dengan jahat. Sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung pada kita mau berdamai. Jadi gak ada perpecahan, saudaraku. Ini persekutuan orang beriman. Kalau orang berdosa, yang ada kepentingannya yang didulukan. Kalau kepentingannya sejalan, oke, jalan. Tapi kalau kepentingannya sudah selesai, tendang, saling menyakiti. Oleh karena itu banyak orang mengatakan kalau kerjasama itu
Gak enak kalau kerja sama itu. Karena pasti akan hancur. Berteman, kerjasama akhirnya hancur. Enggak selalu. Kalau kita mengedepankan kasih Kristus, firman Tuhan, pada waktu kita kerjasama, justru kerjasama ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Sesama saudara, kalau bekerja sama, tidak bisa, nanti malah hancur. Mending bukakan toko sendiri, kakaknya sendiri, adiknya sendiri, sudah hidup sendiri-sendiri. Tidak selalu. Ada yang bersaudara jadi satu pekerjaan, jadi lebih besar. Kenapa? Karena mengedepankan Kristus, firman Tuhan, kasih. Bukan seperti persekutuannya Edom ini. Disudutkan, dihancurkan. Edom, saudaraku, dibawa sampai ke tepi batas. Ini berarti dipojokkan sampai habis sama sekali. Ini lambang kehidupan orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Pada akhirnya kan dihabiskan sampai tak berdaya. Nampaknya keren, wah bisa melasetkan daging, bisa bersekutu sama teman-teman. Justru teman-teman ini yang menghancurkannya, memojokkannya. Orang yang dulunya sombong, berkuasa, bertindak semena-mena, sekarang begitu dikucilkan, dihina. Kenapa? Karena kamu sudah tidak ada sarinya. Kamu tinggal ampas, dipojokkan, dibuang, disudutkan. Ayo berbuat dosa, ya bareng-bareng. Pada waktu kena, yang ngajak dia, disudutkan kita. Itu persekutuan orang berdosa seperti ini. Jika tidak bertobat, orang-orang yang seperti ini akan binasa di neraka kekal. Dan orang-orang yang melakukan atau memojokkannya itu juga binasa. Bayangkan, yang melakukan itu justru teman sekutunya. Yang awalnya baik, waduh, guyon bareng, bersendagurau, berbuat dosa bersama. Kena hukuman Tuhan, dipojokkan. Ini yang kenapa? Ini yang sumbernya kita kena. Ini. Selanjutnya, saudaraku, Edom tidak hanya dipojokkan sampai tidak berdaya, tapi juga diperdayakan, ditipu, dan dikalahkan sampai hancur. Oleh siapa? Sekali lagi oleh teman sekutunya. Ini seperti sifat iblis yang semula menipu Yudas dengan diiming-imingi uang perak. Tapi saat sudah selesai kepentingannya, yaitu penyaliban Yesus Kristus, putra manusia Yesus, maka iblis memojokkan Yudas dan dihancurkan sampai bunuh diri. Iblis memang pada kodratnya adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Yohanes 10 ayat 10. Oleh karena jangan tertipu. Sebagian orang tertipu oleh iblis karena tawaran-tawaran yang membebaskan daging untuk bernyala-nyala dalam dosa. Tapi akhirnya mereka tertipu. Ternyata yang bernyala-nyala dalam dosa ini menghancurkan dirinya dan berakhir pada neraka yang kekal. Hati-hati. Jangan terpedaya oleh teman sekutu. Gak apa-apa, rokok Anda apa-apa. Terus apa lagi? Narkoba, percinan apa-apa. Ini korupsi gak apa-apa. Diperdaya, ternyata dimajukan, ketahuan, dihukum. Saya gak ikut-ikut. Dia disudutkan. Loh, kan kamu yang nyuruh, saya gak nyuruh. Loh, hancur. Ya kan? Ini orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, berteman yang salah, persekutuan orang berdosa, akhirnya hancur total. Ketika orang-orang yang pernah ditolong oleh Edom justru memasang jerat menjatuhkan dia. Alkitab terjemahan baru mengatakan orang-orang yang makan sehidangan dengan Edom justru memasang jerat. Ini persekutuan yang tidak tulus, seperti iblis yang jagonya berkhianat. Iblis tidak hanya jago menipu, dia juga jago berkhianat. Hubungannya begitu dekat ternyata berakhir dengan
pengkhianatan. Yudas begitu dekat dipelihara oleh putra manusia Yesus, dibimbing pengkhianat. Ini berbeda dengan persekutuan orang beriman dengan Tuhan. Jika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan Yesus tak akan pernah mengecewakan kita. Roma 5 ayat yang kelima, kasihnya tak pernah mengecewakan. Kalau kita bersekutu dengan saudara seiman, ini persekutuan yang benar, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Jika ada salah, saling berembuk, saling bersekutu untuk bukan menutupi, untuk menyelesaikan masalahnya, dinasehati, ditegur, supaya apa? Supaya hal-hal yang salah ini berubah jadi baik. Hal-hal yang salah ini bisa hilang. Dosa-dosa dihancurkan. Ini persekutuan orang beriman. Oleh karena itu, persekutuan kita, persekutuan model apa? Saudara, model orang beriman atau model Edom? Model seperti iblis. Kalau orang beriman, ayo kedepankan kasih, kesucian, firman Tuhan, Kristus sebagai utama. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ini ya. Nah, hal yang paling tragis dari Edom ini adalah teman sekutunya Edom ini melakukan pengkhianatan, penghancuran, penipuan, penyudutan tanpa ada rasa pengertian atau belas kasihan. Atau mungkin berpikir dulu kan pernah dapat hal yang baik dari Edom, dulu kan kita sama-sama berjuang bersama. Tidak ada pengertian dan perasaan seperti ini. Hancur lebur, dihancurkan. Benar-benar seperti iblis yang setelah memberikan umpan yang manis kemudian dibunuh secara tragis di neraka yang kekal. Iblis kan seperti itu. Diberi umpan, berlasas dalam dosa, apa-apa. Mari pleng. Melek mata. Loh, di mana? Di neraka. Loh, saya gak mau, saya masuk surga. Gak bisa. Kamu saya tipu selama dunia kan kamu sudah hidup enak dalam dosa. Sekarang kamu tak tarik ke neraka, siksa. Hati-hati. Ini persekutuan yang salah. Persekutuan dengan iblis dan dunia jelas salah. Tampaknya manis, kemudian disudutkan seperti Yudas. Tampaknya manis itu penipuan semua. Pada waktu kena batunya, disudutkan kayak Yudas, bunuh diri, dihancurkan. Ya, ini dari ayat ini, saudaraku, kita bisa mendapatkan pengertian bahwa orang-orang yang menuruti hawa nafsu justru pada akhirnya akan dikhianati, justru pada akhirnya akan rugi, justru pada akhirnya hanya timbul penyesalan demi penyesalan. Amsal 5 ayat 12-13. Loh, kenapa saya kok tidak ikut guru-guru saya, ikut nasihat-nasihat orang tua saya, ikut nasihat pembimbing rohani saya? Hanya bisa berkata seperti itu, menyesal. Penyesalan juga dipakai iblis untuk memojokkan hidup orang-orang berdosa. Sampai akhirnya memutuskan bunuh diri, masuk neraka. Sama sekali tidak ada perasaan kasihan dalam diri iblis. Tidak ada perasaan kasihan. Dihancurkan sampai mati. Hati-hati. Kalau kita sudah menyesal, kada salah kita menyesal, ayo bertobat sungguh-sungguh dan kembali. Jangan berbuat dosa lagi. Dan juga hati-hati dalam persekutuan orang dunia. Jangan mudah bersekutu. Pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Belajar, saudaraku, firman Tuhan. Jika kita mengerti seluk-beluknya iblis, tipu muslihat iblis, sehingga kita gak mau bersekutu dengan iblis dan dunia. Dan orang-orang yang dunia, pengikut-pengikut iblis yang hidup dalam dosa. Juga dalam pekerjaan, hati-hati. Kalau kita memutuskan bekerja sama, orang yang diajak kerjasama ini tidak kenal Tuhan, ya kita harus siap.
Kita harus siap. Kalau satu saat mungkin dikhianati, mungkin dirugikan, karena gak kenal Tuhan. Wong sama-sama orang beriman aja kadang masih juga bisa timbul perselisihan. Tapi kita berdoa, jangan sampai kita yang mengkhianati, kita yang merugikan perusahaan. Tapi ingat, kalau kita dirugikan, itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, kita akan diganti 2 kali ganda. Yakub ditipu berapa kali? 10 kali oleh Laban. Yakub akhirnya dapat hasil yang besar. Dia datang 1 tongkat, dia pulang ke Kanaan itu 2 pasukan besar, dapat jaran besar dari Laban. Tapi dia tidak menipu, dia gak balas Laban dengan penipuan. Aku dirugikan, aku balas dengan korupsi. Tidak. Laban menipu 10 kali, Tuhan mengganti. Allah melihat. Oleh karena itu, bersekutu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan dalam pekerjaan harus ada hitam di atas putih, harus jelas, harus hukumnya harus kuat. Pembagian ini berapa persen ini, pengeluaran pemasukan harus jelas, terbuka lebar. Kalau tidak, berbahaya. Dengan orang beriman juga harus jelas juga. Jangan asal percaya, teman SMP, teman SD, ini teman seperjuangan. Hati-hati. Ini contohnya ayat 7. Ditipu, diperdayakan, ya, terus disudutkan, dikhianati. Ini saudaraku. Nah, pada akhir zaman, saudaraku, orang-orang yang berjinah dengan dunia ini, saya katakan berjinah dengan dunia ini dan mengikuti antikris, memang dijanjikan perkara yang manis buat daging tentunya ya. Dikatakan orang-orang ini sebagai pelacur yang begitu mesra dengan antikris, sampai seperti digendong antikris. Wahyu 17 ayat 7. Orang-orang ini merasa diangkat tinggi oleh antikris, penuh sukacita dalam dosa dan kemewahan serta kemuliaan. Wahyu 18 ayat 7. Tapi ini kemuliaan dosa. Tapi akhirnya orang-orang yang pengikut antikris ini berakhir sangat tragis. Kenapa? Karena pertama, antikris justru berbalik membenci mereka, membuat sunyi sampai tidak bisa berkata-kata lagi karena sangat terkejut dan gemetaran, dikhianati oleh antikris. Dan pengikut-pengikut antikris ini juga dihancurkan sendiri oleh antikris. Wahyu 17 ayat 16. Kenapa kok dihancurkan? Karena kepentingannya sudah selesai. Kamu sudah ampas, kamu tidak berguna, dihancurkan. Ini terjadi pada minggu ke-70 Daniel pada periode 3,5 tahun kedua. Nah, kalau saudara mau belajar minggu ke-70 Daniel, saudara bisa pelajari, cari di playlist RFP channel The Secret of Judas. Saudara search aja di playlistnya, itu ada tulisannya minggu ke-70 Daniel. Nah, zaman antikris di 3,5 tahun kedua. Nah, ini dihancurkan. Dan orang-orang yang ketinggalan disiksa mati oleh antikris. Dia berbalik menyiksa. Setelah orang-orang ketinggalan disiksa, orang-orang tertinggal itu mati semua kan disiksa sampai mati. Ya, sebagian mungkin ada yang ikut antikris, tapi sebagian besar juga memilih mempertahankan iman, mati dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Siksaan yang begitu dahsyat, disiksa sampai mati, ya kan? Nah, setelah selesai, antikris ini berbalik mengiksa pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu akan ada pengkhianatan terbesar dan pengkhianatan yang kedua dan terakhir. Pengkhianatan terbesar pertama siapa? Yudas mengkhianati gurunya, putra manusia Yesus. Dan pengkhianatan terbesar kedua ini adalah antikris yang mengkhianati pengikut-pengikutnya, dibunuh, dan ada perpecahan sekutu antikris.
antikris ini pada akhirnya akan ada perpecahan sekutu. Saudara bisa baca tadi dalam Daniel itu. Daniel itu ada domba, kambing, tanduknya itu meninggi dan menghancurkan tanduk-tanduk yang lain. Itu antikris tidak solid, tampaknya bersekutu besar, tapi persekutuan karena kepentingan, bukan karena kasih. Beda. Persekutuan karena diberi uang banyak datang, itu persekutuan yang mudah pecah. Dan persekutuan karena kasih Kristus tak mudah pecah. Ini persekutuan antikris besar, tapi kropos. Ada banyak pengkhianatan, ada banyak perpecahan. Sampai akhirnya terjadi perang Harmagedon, di mana orang-orang yang mengikuti antikris itu dibunuh semua masuk neraka. Wahyu 19 ayat 21. Pengkhianatan terbesar kedua dan dari yang terakhir. Pengkhianatan terbesar ketiga itu saat pada akhir kerajaan 1000 tahun, di mana iblis dilepaskan kembali untuk menguji penduduk kerajaan 1000 tahun. Ternyata banyak orang tersesat mengikuti iblis, saudaraku, yang jumlahnya seperti pasir di laut. Wahyu 20 ayat 7-8. Tapi pada akhirnya juga dikhianati, karena ternyata iblis kalah dan orang-orang yang mengikutinya dibunuh dengan api yang turun dari langit. Wahyu 12 ayat 9. Jadi pada akhir kerajaan 1000 tahun, iblis ini dilepaskan. Dan iblis memperdayakan, ikut saya. Kita akan menang kali ini. Yang kira yang pertama Harmagedon kalah, tapi kali ini kita pasti menang. Itu mungkin tipu dayanya antikris, menipu, memperdaya orang-orang, dan banyak yang terpedaya, saudaraku. Seperti pasir loh, banyak yang ikut. Ini bukti bahwa suasana, zona nyaman, suasana yang ideal kerajaan 1000 tahun tidak membuat orang percaya, yakin kepada Tuhan Yesus. Padahal itu pemerintahnya sendiri adalah Kristus dan beserta orang-orang sucinya. Tapi tetap iblis bisa menipu begitu banyak orang. Karena apa? Karena manusia diberi kehendak bebas untuk memilih. Walaupun diperlihat mujizat sebesar apapun, jika dia tetap memilih yang jahat, dia gak bisa apa-apa. Mereka memilih iblis, akhirnya timbul perang yang namanya perang Gog dan Magog. Perang ya, karena api turun dari langit, mati semua. Apa yang mereka pertaruhkan pada iblis justru dibayar dengan kebinasaan kekal. Beda dengan Tuhan. Apa yang kita pertaruhkan dalam Tuhan tidak akan sia-sia. 2 Timotius 1 ayat yang 12. Di dalam Tuhan ujungnya adalah sorga yang mulia. Saudaraku, di ayat 7 ini kita sudah belajar, saudaraku, tentang persekutuan. Mari kita mengevaluasi persekutuan kita. Model apa? Kita mau model persekutuan orang berdosa atau persekutuan orang beriman? Apakah ada kepentingan di dalam persekutuan kita? Atau menganggap orang lain lebih utama dari kita? Kepentingan yang lain lebih utama daripada kepentingan kita. Ini persekutuan orang beriman. Jangan kita mau bersekutu dengan orang berdosa, juga dengan iblis dan dunia ini. Karena mereka akan memperdaya kita. Mereka akan mengalahkan, menghancurkan, dan berkhianat. Hati-hati. Ya, ini sedikit tentang Obadja 1 ayat yang ke-7 tentang persekutuan orang berdosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.